전현의 입에서 바른 말이 나올 때까지 내비만 봐! Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu pengumuman pemenang kompetisi. Yang bertugas mengumumkan hasil adalah Raja Li-hun dan Yu-kun. Keduanya saling memberikan nilai untuk masakan masing-masing. Namun saat hasil diumumkan, semua orang terkejut. Li-hun memberi nilai 8 pada masakan Yu-kun, sementara Yu-kun hanya memberi 1 poin untuk masakan Li-hun. Hal ini membuat orang-orang dari pihak Joseon sangat gembira. Raja kemudian memanggil Tang ke depan dan memuji masakannya. Namun setelah itu, ia mengatakan bahwa hasil skor tersebut tidak bisa diterima. Raja pun memprotes dan berkata bahwa semua orang tahu masakan Jiong sangat enak, tetapi Yu-kun hanya memberinya 1 poin. Ia menuduh Yu-kun berlaku tidak jujur dengan memberikan penilaian yang sengaja dimanipulasi, sehingga tindakan itu mempermalukan kehormatan koki Ming. Raja lalu mengusulkan cara lain. Semua koki akan mencicipi masakan mereka sendiri dan memberi nilai pada diri mereka masing-masing. Jiong keberatan, ia merasa hal itu tidak adil karena semua masakan dibuat dengan kerja keras bersama. Ia menolak memberi nilai pada masakannya sendiri. Tang pun sependapat, ia juga menolak memberikan skor untuk masakannya sendiri. Akhirnya, Li-hun memutuskan bahwa karena rasa masakan keduanya sama, maka pertandingan dinyatakan seri. Yu-kun dalam hati merasa senang karena jika ada satu pertandingan lagi yang berakhir seri, maka pihak mereka akan keluar sebagai pemenang. Ia pun setuju dengan keputusan itu. Raja kemudian mengumumkan bahwa besok di waktu yang sama akan digelar babak ketiga. Setelah para juri pergi, Tang berbincang dengan Jiong. Ia mengatakan bahwa seandainya mereka mau menilai, kemenangan pasti ada di tangan mereka. Namun Jiong menjawab bahwa kemenangan sejati sudah mereka dapatkan, karena mereka telah bertanding dengan jujur. Ia menambahkan bahwa besok ia pasti akan menang. Keduanya saling tersenyum sebelum berpisah. Tak lama kemudian, salah satu rekan Jiong menanyainya tentang apa yang dibicarakan bersama Tang, dan siapa yang sebenarnya menang. Jiong menjawab bahwa kemenangan sejatinya ada di pihak mereka dari segi masakan. Namun ia mengakui bahwa hidangan koki Ming mampu menyentuh hati. Saat itu, Kasim Yunan datang membawa pesan bahwa Raja ingin menemuinya. Jiong lalu pergi menemui Raja. Di sana, Raja menyajikan teh untuknya dan memujinya karena sudah bekerja keras. Jiong melihat teh itu, ada bayangan bulan dan sosok seseorang di dalamnya. Dan Raja menjelaskan bahwa memang begitu penampakan teh tersebut. Saat Jiong meminumnya, ia merasa sedikit tenang. Raja bertanya apakah stresnya sudah berkurang, kemudian Raja menyinggung tentang kondisi tangan Jiong yang belum pulih. Ia khawatir Jiong tidak sanggup menghadapi babak ketiga. Ia bahkan menawarkan untuk membatalkan babak itu dan meminta maaf kepada Ming. Namun Jiong menolak. Ia berkata bahwa semua koki sudah berjuang keras dan mereka sungguh ingin menang. Saat hendak meminum teh lagi, cangkir Jiong terjatuh dan teh panas mengenai tangannya. Raja segera meraih tangannya dan memanggil Yunan untuk memanggil tabib. Ia meminta Jiong berjanji untuk tidak melukai dirinya lagi, karena setiap kali Jiong kesakitan, ia merasakan penderitaan 2 kali lipat. Keduanya saling menatap dalam keheningan. Tak lama kemudian, tabib mengobati pergelangan tangan Jiong. Malam itu, kabar mengenai pertandingan seri sampai juga ke telinga Mokju. Ia sangat marah mendengarnya. Sementara itu, kabar yang sama juga sampai ke Ibu Suri. Di sisi lain, Yu-kun tampak kesal dan berkata bahwa Tang selalu membela pihak lawan, padahal ia hanya mewakili Ming. Ia memperingatkan agar Tang tidak mengulanginya lagi. Sementara itu, Song Jae datang menemui Jesan dan mengembalikan barang-barang yang sebelumnya Jesan berikan kepada koki Fei Shui. Di sisi lain, Jiong berada di dapur kerajaan. Di sana ia memperhatikan ginseng liar yang kemungkinan besar akan digunakan dalam babak ketiga. Tak lama kemudian, babak ketiga pun dimulai. Tema kali ini adalah membuat sup menggunakan ginseng. Tim Tang mulai mengolah sup mereka dengan menambahkan beberapa bahan lain selain ginseng. Hal itu membuat Raja terkejut, karena ia tidak mengenali bahan tersebut. Ia pun bertanya kepada Yu-kun, dan Yu-kun menjelaskan bahwa bahan tersebut adalah jamur surai serta teripang, 2 bahan berharga di dinasti Ming. Jiong juga memberi arahan kepada para kokinya, menjelaskan secara detail proses pembuatan sup. Salah seorang bertanya, bagaimana jika tutup panci presto tidak datang tepat waktu? Jiong menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka punya rencana cadangan. Ia pun memperlihatkan opsi yang tersedia dalam rencana cadangan tersebut. Namun, waktu terus berjalan sementara tutup panci presto belum juga tiba. Jiong merasa cemas dalam hati, bertanya-tanya di mana Chun Seng berada karena mereka sangat membutuhkannya.
Para koki menyarankan agar mereka segera beralih ke rencana B mengingat waktu hampir habis. Jiong hampir menyetujui saran itu, tetapi tiba-tiba terdengar suara dari luar. Chun Seng akhirnya datang, membawa tutup panci presto yang telah lama mereka tunggu. Ia hampir saja terhalang oleh para penjaga, tetapi berkat bantuan pengawal pribadi Jiong, ia berhasil masuk. Jiong sangat senang melihatnya. Raja pun menjelaskan kepada Yukun bahwa Chun Seng adalah orang yang membuat alat penting untuk memasak hidangan tersebut. Chun Seng mendekati Jiong dan bertanya apakah dirinya terlambat. Jiong menggeleng sambil menjawab bahwa Chun Seng datang tepat waktu, lalu menerima tutup panci itu. Chun Seng menambahkan harapannya agar Jiong bisa menang, kemudian berpamitan pergi. Setelah itu, tim Tang mulai menyalakan api dan memproses sup mereka. Jiong pun memasukkan bahan-bahan ke dalam panci lalu menutupnya dengan tutup yang baru datang. Tak lama kemudian, panci mulai mengeluarkan suara mendesis. Beberapa orang merasa takut, khawatir akan meledak. Namun Raja menenangkan mereka, mengatakan bahwa Jiong tahu apa yang ia lakukan, jadi tidak akan ada bahaya. Ketika tutup dibuka, masakan Jiong sudah matang dengan sempurna. Waktu pun selesai, dan kedua tim telah menyelesaikan sup mereka. Raja memutuskan untuk mencicipi sup Jiong terlebih dahulu. Seperti biasa, Dayang istana menjadi yang pertama mencoba, lalu ia mengangguk puas. Setelah itu, Raja dan Yukun juga mencicipinya. Begitu mereka meneguk sup, seolah mereka terbawa ke tempat lain, bahkan melihat seekor burung feniks terbang di hadapan mereka. Yukun terheran-heran, mengakui bahwa ia belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Kemudian giliran sup Tang dicicipi. Rasanya juga tidak kalah enak, bahkan membuat para juri kembali merasakan pengalaman luar biasa. Raja bertanya bagaimana sup itu dibuat, dan Tang menjelaskan bahan-bahan yang dipakai. Yukun lalu meminta maaf karena pada babak sebelumnya ia tidak adil dalam mengumumkan hasil. Namun Raja menegaskan bahwa kali ini mereka akan melakukannya dengan benar. Semua koki diminta mencicipi sup satu sama lain dan memberi nilai. Saat itulah Jiong menyadari sesuatu. Ia melihat bahwa Kang, salah satu koki Tang, tidak mencicipi sup. Ia bertanya kepada para asistennya, dan Bongsi menjelaskan bahwa Kang memang hanya bisa memasak, tetapi tidak bisa mencicipi makanan. Jiong menduga Kang mungkin menderita kondisi medis yang membuatnya tidak bisa merasakan rasa makanan. Raja juga memperhatikan hal itu dan bertanya kepada Yukun. Yukun menjawab bahwa memang sudah bertahun-tahun koki Kang tidak bisa mencicipi masakan sendiri karena keahlian masaknya sudah mencapai tingkat tertinggi. Hal ini menimbulkan masalah, karena Kang tidak bisa memberi nilai. Yukun justru merasa senang dengan keadaan itu, namun Jiong mengambil inisiatif. Ia mengubah penampilan masakannya dengan mencampurkan seluruh bahan ke dalam sup, kemudian membawanya kepada Kang. Ia memintanya untuk mencoba. Awalnya Kang ragu, lalu teringat masa lalunya, dulu ia rajin bekerja dan selalu mencicipi masakannya, sampai suatu hari semua makanan terasa hambar baginya. Sejak itu ia berhenti makan. Satu-satunya pengecualian adalah ketika neneknya memasakkan sesuatu yang rasanya sangat lezat. Kang akhirnya mencicipi sup Jiong. Seketika ia terharu dan tertawa bahagia. Ia berkata bahwa rasanya sama persis dengan masakan neneknya dahulu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berterima kasih berkali-kali kepada Jiong, lalu menyatakan dirinya kalah. Akhirnya, hasil pun diumumkan. Tim Tang memperoleh 27 poin, sementara tim Jiong meraih 28 poin. Dengan selisih tipis itu, Jiong keluar sebagai pemenang. Semua orang bersorak gembira. Meskipun kalah, koki Tang tetap memberikan selamat kepada Jiong dan mengakui kemampuannya. Mereka berjabat tangan sebagai tanda menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Yukun juga mengakui kekalahan mereka dan mengatakan bahwa mereka kalah, sehingga tidak akan mengambil ginseng maupun menyentuh wanita persembahan. Meski sudah kalah, Yukun bersikeras mengatakan bahwa ia tetap akan membawa seorang wanita persembahan. Saat ditanya siapa yang dimaksud, ia menunjuk ke arah Jiong dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkapnya. Namun Raja segera menghentikannya. Ia berteriak marah kepada Yukun dan menuduhnya berbicara tidak masuk akal. Yukun hanya tertawa, membuat Raja semakin geram. Hingga akhirnya, Raja ikut tertawa lalu menghantamkan kepalanya ke arah Yukun. Darah pun mengalir dari hidung Yukun, dan ia berteriak menuduh Raja berkhianat terhadap dinasti Ming. Tiba-tiba, Ibu Suri datang. Ia lebih dulu menegur Raja karena dianggap ceroboh. Raja pun meminta maaf. Yukun lalu mendekat dan menyatakan tuntutannya. Namun, Ibu Suri memanggilnya dengan nama aslinya. Yukun tersinggung dan marah besar karena berani disebut begitu. Ia menuduh bahwa baik Ibu Suri maupun Raja telah kehilangan akal sehat,
dan ia bersumpah tidak akan pernah melepaskan mereka. Namun Ibu Suri kembali menyebut namanya sambil menunjukkan sebuah surat. Yukun membacanya, dan terkejut saat mengetahui bahwa surat itu berasal dari istri kedua Kaisar Ming. Orang-orang Ming pun langsung bersujud, meminta maaf dan mengaku bersalah. Mereka berjanji tidak akan mengambil apapun, lalu pergi. Raja lalu meminta mereka untuk menepati janjinya untuk mengirim barang yang diinginkannya. Yukun berjanji akan segera mengirimnya dan lalu pergi dari sana. Setelah itu, Ibu Suri meminta Raja agar Jiong menyiapkan masakan untuk Pangeran Agung Jin Myung, karena sang pangeran ingin mencicipinya masakan kepala koki kerajaan. Raja menyetujui permintaan itu dan bersiap mengatur segalanya. Di sisi lain, Mokju terlihat tengah berdiskusi dengan Jesan. Ia mengingatkan rencana mereka dan menyinggung apa yang terjadi sebelumnya. Pada saat itu, Song Jae berbicara dengan Jiong, menceritakan masakan apa yang akan diinginkan pangeran. Tanpa disadari, Chuol mendengarkan pembicaraan mereka. Mokju kemudian memperlihatkan sesuatu pada Jesan, sebuah bahan yang akan mereka campurkan ke dalam masakan Jiong. Ternyata itu adalah racun. Jesan sempat curiga Mokju akan mengkhianatinya, namun kali ini ia justru lega. Ia berjanji bahwa setelah rencana berhasil dan ia naik tahta, Mokju akan ia jadikan istrinya, dan ia akan membebaskannya. Mokju pun tersenyum. Malam harinya, Raja berbicara dengan pengawalnya. Ia memerintahkan agar patroli diperketat di sekitar Joseon, karena ia ingin tahu siapa sebenarnya yang menyerang mereka di hutan waktu itu dan siapa pengkhianat yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Jiong bersiap tidur bersama Gilgum. Keduanya membicarakan kejadian di kompetisi hari itu. Jiong mengaku sempat cemas dan khawatir akan kalah, namun akhirnya mereka berhasil menjaga kehormatan negara. Setelah itu, ia menyadari Gilgum sudah tertidur pulas. Di tempat lain, Raja terlihat membaca sebuah buku. Ia teringat Jiong pernah mengatakan bahwa buku miliknya dipublikasikan dengan nama penulis lain. Raja tanpa berencana menulis sebuah buku baru untuk diberikan kepada Jiong. Keesokan harinya, Raja bertemu Jiong dan menanyakan kabar tangannya. Jiong sempat bercanda dengan mengatakan bahwa hidupnya tinggal sebentar lagi, membuat Raja marah karena ia menjadikan hal serius sebagai bahan candaan. Jiong kemudian meyakinkan bahwa tangannya sudah baik dan ia bisa kembali memasak. Raja lalu memperlihatkan sebuah pakaian baru untuk Jiong sebagai pakaian resmi kepala dapur kerajaan. Jiong senang, meski sempat berkata bahwa ia tetap harus pergi setelah bukunya kembali. Namun Raja menegaskan bahwa untuk sementara, ia tetap harus menjalani tugas sebagai kepala dapur. Sebelum berpisah, Raja berpesan agar setelah jamuan makan nanti, Jiong datang menemuinya di rumah kaca. Jiong menolak karena sudah berencana menghabiskan waktu bersama para koki yang bekerja keras untuknya. Awalnya Raja keberatan, tapi akhirnya mengalah dan berkata agar Jiong jangan terlambat menemuinya setelah itu. Di dapur kerajaan, Jiong pun menyiapkan hidangan untuk Pangeran Jin Myung. Saat Pangeran Jin Myung hanya bersama Raja, ia merasa sedikit canggung. Raja berkata bahwa mulai sekarang mereka akan makan bersama setiap hari. Hal itu membuat sang pangeran senang. Saat masakan disajikan, Jiong menjelaskan menu yang ia buat. Sang pangeran mencicipinya dan memuji kemampuan Jiong, mengatakan bahwa kabar yang ia dengar memang benar adanya. Di sisi lain, koki dinasti Ming berpamitan dengan para koki Jiong. Tang memberi mereka beberapa hadiah berupa makanan. Ia juga berkata kepada Jiong bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu lagi untuk bertanding. Jiong menjawab bahwa ia selalu siap kapanpun. Tang kemudian menitipkan sebuah pesan kepada Jiong untuk disampaikan kepada Raja. Pesan itu berupa sebuah perumpamaan bahwa tepian suatu benda selalu sulit terlihat, dan ketika tidur, pastikan pengaitnya terkunci dengan baik. Perumpamaan itu dapat dimaknai sebagai pesan agar seorang raja tidak lengah, selalu waspada terhadap hal-hal kecil yang tampak sepele, karena kelalaian sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Setelah itu, mereka pun berjabat tangan sambil mengucapkan salam perpisahan. Saat malam tiba, Jiong masih diliputi kebingungan atas pesan yang disampaikan Koki Tang kepada Raja. Ia tidak memahami maksud sebenarnya, namun firasat buruk terus mengganggunya. Tidak lama kemudian, Ibu Jin Myung muncul menghadangnya. Dengan penuh emosi, ia menampar Jiong dan menuduhnya telah meracuni putranya. Menurutnya, hidangan yang diberikan Jiong membuat Jin Myung pingsan dan berada di ambang kematian. Jiong berusaha membela diri, mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Namun, Ibu Jin Myung tidak percaya. Ia memerintahkan para prajurit untuk menangkap Jiong. Perintah itu langsung dilaksanakan. Dari jauh, Chuol menyampaikan kejadian ini kepada Mokju. Mendengarnya, Mokju hanya tertawa puas dan berkata bahwa seharusnya ia hadir untuk menyaksikan wajah Jiong saat itu, pasti sangat menyedihkan. Sementara itu, Jiong dipenjara dan disiksa. Meski tubuhnya tersiksa,
Ia tetap berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Di sisi lain, Raja masih menunggu Jiong di rumah kaca dan tidak mengetahui bahwa Jiong sedang dalam bahaya. Di dapur kerajaan suasana menjadi kacau setelah kepala koki mereka ditangkap. Semua orang panik, terutama Gilgum. Ia bertekad melaporkan kepada Raja bahwa Jion telah diculik oleh Ibu Suri, dan mereka semua ingin mendampingi Gilgum. Kebetulan pada saat itu Kasimyun datang, sehingga laporan tersebut langsung disampaikan. Sementara itu, Raja masih menunggu Jion karena ingin memberikan kejutan. Ia ingin mengembalikan beberapa bubuk cabai milik Jion yang diambil oleh Pangeran Jesan. Namun tiba-tiba, Kepala Kasim datang dan melaporkan bahwa Jion disiksa serta dikurung oleh Ibu Suri. Mendengar itu, Raja segera pergi dan terkejut melihat kondisi Jion yang mengenaskan. Ia berusaha membebaskannya, tetapi para penjaga mengatakan bahwa kunci penjara dipegang langsung oleh Ibu Suri. Awalnya Li Hun berniat menghancurkan pintu penjara, namun tak lama kemudian Ibu Suri datang. Ibu Suri menjelaskan alasannya mengurung Jion. Ia menuduh Jion sebagai penyebab sakitnya Pangeran Jin Myung setelah menyantap hidangan yang dibuat olehnya. Raja menentang tuduhan itu, dengan tegas mengatakan bahwa ia juga memakan hidangan yang sama tetapi tidak merasakan sakit apapun. Ia kemudian menuntut Ibu Suri untuk segera menyerahkan kunci, namun Ibu Suri tetap menolak. Ibu Suri justru menuduh bahwa semua ini mungkin hanyalah keinginan Raja untuk menyingkirkan Pangeran Jin Myung. Ia beranggapan Raja sejak lama membenci sang pangeran, sehingga sikap baik yang tiba-tiba ditunjukkan hanyalah sebuah tipu muslihat. Mendengar tuduhan itu, Raja sangat murka. Ia segera mencabut pedangnya dan nyaris melukai Ibu Suri. Dalam keadaan terdesak, Jion meminta Raja agar tidak menggunakan kekerasan. Ia khawatir tindakan itu akan membuat Li Hun terlihat sebagai penguasa tiran di kemudian hari. Mendengar nasihat itu, Li Hun akhirnya menurunkan pedangnya. Ia lalu berjanji kepada Ibu Suri bahwa dirinya akan mencari bukti untuk membuktikan bahwa Jion tidak bersalah, dan ia sendiri yang akan menyerahkan bukti itu kepada Ibu Suri. Terlihat jelas bahwa Li Hun sangat khawatir pada Jion, bahkan ia meminta Jion untuk tetap kuat dan bersabar. Di sisi lain, di kediaman Ibu Suri Agung, kakaknya yang menjabat sebagai menteri menduga bahwa semua ini mungkin saja dilakukan atas perintah Raja. Namun, Ibu Suri Agung menolak dugaan itu. Ia meyakini Raja tidak mungkin mencelakai Pangeran Jin Myung karena sangat memahami sifat sang Raja. Ia justru menduga bahwa semua ini adalah ulah Pangeran Jesan. Sementara itu, Raja memerintahkan Sung Jae untuk melakukan penyelidikan, karena ia yakin Jion telah difitnah. Penyelidikan dimulai dari catatan rumah obat hingga bahan-bahan di dapur istana. Sung Jae dan para tabib mencicipi masakan yang sama seperti yang dimakan oleh Pangeran Jin Myung dan Raja. Hasilnya, mereka semua tetap sehat dan tidak mengalami gejala apapun. Hasil penyelidikan itu kemudian disampaikan kepada Li Hun. Dari pengamatan lebih lanjut, gejala yang dialami Pangeran Jin Myung menyerupai tanda-tanda keracunan. Mengetahui hal itu, Raja segera mengunjungi kediaman Pangeran Jin Myung untuk melihat kondisinya secara langsung. Ia juga memberitahu Ibu Suri bahwa semua makanan dan bahan masakan telah diperiksa tabib istana dan hasilnya baik-baik saja. Saat berada di sana, Li Hun menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu obat yang dikirimkan oleh Pangeran Jesan. Karena merasa ragu, Li Hun meminta agar obat tersebut diambil untuk dianalisis lebih lanjut. Ia benar-benar curiga bahwa obat itulah yang menjadi penyebab utama sakitnya Pangeran Jin Myung. Setelah itu, Li Hun pergi meninggalkan Ibu Suri karena hingga saat ini ia masih belum sepenuhnya percaya pada perkataannya. Tak lama kemudian, seorang dayang dari kediaman Ibu Suri Agung datang dan meminta kunci penjara. Akhirnya, kunci penjara diberikan kepada Ibu Suri Agung. Lalu ia pun menemui Jion secara langsung. Di sana, Ibu Suri Agung menanyakan kepada Jion apakah semua ini merupakan rencananya atau rencana Raja. Jion dengan tegas menjawab bahwa tidak mungkin Raja melakukan hal seperti itu. Ia menjelaskan, seandainya Raja memang menginginkannya, ia pasti bisa melakukannya sendiri tanpa harus melibatkan dirinya. Mendengar jawaban itu, Ibu Suri Agung menetapkan syarat. Ia memberi waktu 3 hari kepada Jion untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sebab kini istana tengah diguncang fitnah yang menuduh Li Hun dan menjelekkan namanya. Ibu Suri Agung memberi ancaman keras kepada Jion. Ia mengatakan bahwa jika dalam waktu 3 hari Jion gagal membuktikan kebenaran, maka Jion harus mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagai tanda keseriusan ancaman itu, Ibu Suri Agung menyerahkan sebuah belati perak kepadanya. Setelah dibebaskan, Jion kembali ke dapur. Rekan-rekannya menyambutnya dengan penuh sukacita. Jion hanya mengatakan bahwa nanti ia akan menjelaskan semuanya. Yang terpenting saat ini mereka harus segera menyiapkan makan siang untuk Raja. Karena selama Jion menghilang, Li Hun memang menolak makan. Di sisi lain, Li Hun masih memeriksa obat-obatan yang ia ambil dari kamar Pangeran Jin Myung.
Ketika mendengar bahwa Jion datang membawakan makan siang, ia segera keluar dan langsung memeluk Jion erat-erat. Jion terkejut dan menegur raja agar tidak bertindak seperti itu karena dikhawatirkan akan menimbulkan gosip buruk di istana. Namun, raja justru spontan mencium Jion. Jion semakin gugup, sementara raja menegaskan bahwa ciuman itu adalah ungkapan perasaan kepada orang yang benar-benar ia sukai. Setelah itu, barulah ia mau menyantap makanan yang dibawa Jion. Sambil makan, Jion menjelaskan bahwa dirinya dibebaskan oleh Ibu Suri Agung dengan syarat harus membuktikan ketidakbersalahannya dalam 3 hari, atau nyawanya akan melayang. Mendengar itu, Li Hun sama sekali tidak setuju. Ia menyimpan belati yang diberikan sebagai simbol ancaman itu, dan berjanji kepada Jion bahwa ia sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Jion pun bertanya apakah raja benar-benar mencintainya sebesar itu. Ia juga menegaskan agar Li Hun tidak lagi sembarangan memeluk atau mencium dirinya tanpa izin, karena hal itu bisa memicu gosip-gosip buruk. Namun, Li Hun tampak tidak peduli dan berkata bahwa Jion tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Ia mengajaknya untuk makan dan minum bersama. Sementara itu, selir Mokju tidak terima dengan keputusan Ibu Suri Agung yang telah membebaskan Jion. Namun, Ibu Suri Agung meyakinkan kakaknya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tetap percaya Li Hun bukan dalang dari semua peristiwa ini, dan ia meneguhkan janjinya. Jion hanya diberi waktu 3 hari untuk membuktikan kebenarannya. Di tempat lain, Raja bersama Li Hun memulai penyelidikan dengan menelusuri bahan-bahan yang digunakan saat menyajikan makanan untuk Pangeran Jin Myung. Mereka juga mencoba mencari tahu asal-usul tanaman obat yang ditemukan di kamar sang pangeran. Saat mencicipi salah satu bahan, Raja merasa curiga karena rasanya sangat tidak enak. Namun, tabib istana menenangkannya dengan menjelaskan bahwa wajar jika obat terasa pahit dan tidak enak. Karena terlalu lelah, Jion akhirnya tertidur di kamar Li Hun. Kepala Kasim sebenarnya berniat membangunkannya, tetapi Li Hun melarang dan mengatakan agar Jion dibiarkan beristirahat di sana. Pada malam harinya, Jion bersama Gilgu meneliti obat-obatan yang ia bawa dari kamar Pangeran Jin Myung. Dari sekian obat, ada satu jenis yang tercium sangat aneh. Gilgu mengatakan baunya mirip kotoran tikus, sehingga ia menduga kuat bahwa obat inilah yang menjadi penyebab sakitnya Pangeran Jin Myung. Keesokan harinya, Li Hun sendiri jatuh sakit. Hal ini membuat Jion panik. Menurut tabib, sakit Li Hun kemungkinan besar disebabkan oleh terlalu banyak pikiran. Namun, Jion berpendapat lain. Ia curiga bahwa penyakit Li Hun muncul karena ia kemarin ikut mencoba obat-obatan yang dikonsumsi Pangeran Jin Myung. Jion mengatakan bahwa salah satu obat itu memiliki bau aneh, sama seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya. Tabib kemudian menganalisis obat tersebut lebih dalam. Ia menemukan bahwa sebenarnya obat itu bukanlah racun. Namun, jika dikonsumsi bersamaan dengan ginseng dalam jumlah berlebihan, efeknya bisa berubah menjadi racun berbahaya yang dapat merenggut nyawa seseorang. Dugaan terkuat, inilah yang menyebabkan Pangeran Jin Myung jatuh sakit. Dengan kata lain, obat itu aman bila digunakan wajar, tetapi bisa menjadi racun jika dikonsumsi bersama dengan ginseng dengan jumlah yang banyak. Raja lalu memerintahkan tabib untuk segera menyiapkan obat penawar agar bisa diberikan kepada Pangeran Jin Myung. Setelah itu, mereka keluar dari ruang perawatan. Jion meminta Li Hun untuk benar-benar beristirahat, tetapi Li Hun justru memintanya untuk tetap tinggal dan menemaninya, bahkan memeluknya agar merasa tenang. Sementara itu, Sung Jae masih melanjutkan penyelidikannya untuk mencari dalang di balik semua kejadian ini. Ia menemukan bahwa pelakunya adalah seorang tabib perempuan, tetapi tabib itu telah melarikan diri. Li Hun pun segera memerintahkan untuk mencari keberadaannya, bahkan meminta bantuan Gonggil agar pencarian lebih cepat. Di sisi lain, selir Mokju mulai panik karena keberadaan tabib perempuan itu hampir terbongkar. Ia pun memerintahkan dayangnya untuk membungkam sang tabib agar rahasia tidak terbongkar. Dayang itu pun mendatangi tabib perempuan dengan maksud menghabisinya. Namun, tepat pada waktunya Gonggil datang dan berhasil menggagalkan upaya tersebut. Gonggil menekan dayang itu dengan berbagai pertanyaan, termasuk soal adiknya yang dulu dihilangkan nyawanya. Ia ingin tahu alasan sebenarnya, siapa yang menyuruh, apakah selir Mokju atau bahkan raja. Dayang itu tetap bungkam, bahkan berusaha menyerang Gonggil. Akan tetapi, Gonggil tidak mundur dan terus mendesaknya. Dalam pertengkaran itu, akhirnya terungkap bahwa selama ini Gonggil salah paham. Orang yang bertanggung jawab atas kematian adiknya bukan raja, melainkan selir Mokju. Alasannya, adik Gonggil dituduh menggoda raja sehingga dianggap harus disingkirkan. Mendengar hal itu, Gonggil murka. Ia menusuk dayang itu, meskipun tidak sampai merenggut nyawanya, lalu mengikatnya agar tidak bisa kabur. Kemudian Gonggil kembali mendesak tabib perempuan tersebut.
Dari pengakuannya, tabib itu menyebut bahwa Selir Kang juga terlibat, bahkan ada orang kuat lain di balik layar yang mendukung Selir Kang. Namun, sebelum ia sempat mengungkap lebih banyak, tabib itu dibunuh oleh suruhan Pangeran Jesan. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa mereka sedang menyusun rencana baru untuk menimbulkan kericuhan berikutnya di istana. Akhirnya, dayang milik Selir Mokju dijebloskan ke penjara. Li Hun datang untuk menanyainya, apakah benar tindakannya dilakukan atas perintah Mokju. Namun, dayang itu tidak mau mengaku. Ia bersikeras bahwa semua dilakukannya sendiri karena dendam pribadi. Li Hun kemudian pergi langsung ke kediaman Selir Mokju untuk menanyakan kebenaran. Namun, Selir Mokju bersikap seolah-olah tidak mengetahui apa-apa dan berpura-pura polos. Ia bahkan menantang bahwa jika raja memang ingin menghukumnya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan kesalahannya. Mendengar hal itu, Li Hun menegaskan bahwa ia akan mencari bukti demi membuktikan bahwa Jion tidak bersalah. Keesokan harinya, Jion setuju dengan Li Hun bahwa semua ini sebenarnya merupakan rencana jahat dari Selir Mokju. Ia kemudian menceritakan kembali peristiwa yang pernah dialami Gilgum saat kompetisi memasak. Pada saat itu, Gilgum tiba-tiba diserang oleh seorang dayang, namun beruntung Gonggil datang tepat waktu dan berhasil menolongnya. Tidak lama kemudian, tabib istana datang membawa obat penawar untuk penyakit yang diderita Li Hun. Setelah meminumnya, kondisi Li Hun berangsur pulih. Obat yang sama kemudian dibawa untuk diberikan kepada Pangeran Jin Yong. Awalnya, Ibu Suri ragu menerima obat tersebut, namun Ibu Suri Agung meyakinkannya. Akhirnya, obat itu diminumkan kepada sang pangeran. Bukannya membaik, Jin Yong justru semakin parah. Tubuhnya kejang-kejang hebat hingga membuat semua orang panik. Menurut tabib, hal itu terjadi karena Pangeran Jin Yong sama sekali belum makan sehingga tubuhnya lemah dan kekurangan gizi. Jion segera menawarkan diri untuk memasakkan makanan bergizi bagi sang pangeran. Ibu Suri sempat menolak, namun Ibu Suri Agung menengahi dan mengatakan agar hal itu dibiarkan saja. Ia menegaskan bahwa sekarang sudah jelas siapa pelakunya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk terus menuduh Jion. Jion pun bergegas ke dapur istana untuk menyiapkan makanan yang benar-benar bergizi khusus untuk Pangeran Jin Yong. Setelah selesai, Jion membawa hidangan itu ke kediaman pangeran. Ibu Suri kembali ragu, takut makanan tersebut beracun. Namun, Ibu Suri Agung menegaskan agar tidak berprasangka. Untuk membuktikan, Jion dan Li Hun mencicipi makanan itu terlebih dahulu. Mereka baik-baik saja, bahkan Li Hun merasa tubuhnya lebih bertenaga setelah memakannya. Akhirnya, makanan itu diberikan kepada Pangeran Jin Yong. Benar saja, setelah memakannya, kondisinya perlahan membaik. Nafsu makannya kembali, tubuhnya lebih bertenaga, dan menurut tabib, detak nadinya sudah stabil. Pangeran Jin Yong pun berhasil diselamatkan, keadaan tubuhnya semakin pulih, dan kesehatannya berangsur normal. Sementara itu, Pangeran Jesan bersama sekutunya mulai menyusun rencana baru. Ia mengajak orang-orang kepercayaannya berkumpul pada malam hari untuk menunjukkan sesuatu yang telah ia siapkan. Di sisi lain, Selir Mokju mendatangi dayangnya yang sedang dipenjara. Ia berjanji akan membebaskannya. Dayang itu merasa lega dan berterima kasih. Mokju memberikan minuman kepadanya sebagai tanda penghargaan. Namun ternyata, itu hanyalah tipu muslihat. Bukannya menyelamatkan, Mokju justru menusuk leher dayang itu hingga tewas, lalu meninggalkan jasadnya di sana agar seolah-olah terlihat bunuh diri. Dengan dingin, Selir Mokju pun pergi meninggalkan tempat itu untuk menghapus jejak kejahatannya. Orang-orang yang selama ini dicari oleh Li Hun untuk mengungkap penyebab kematian ibunya ternyata disekap oleh Jesan. Tujuannya adalah untuk memaksa mereka menyerahkan senjata andalan masing-masing. Bahkan, Jesan juga menculik nenek Li Hun. Pada boneka yang selalu digenggam neneknya raja, terdapat sehelai kain milik ibu Li Hun, kain yang pernah ia kenakan saat digulingkan sekaligus diracun pada masa lalu. Semua ini dilakukan sang pangeran demi mengadu domba antara raja dan Ibu Suri Agung, yang ternyata menjadi dalang di balik kematian ibu Li Hun. Sementara itu, Jiong dan Raja sedang menghabiskan waktu bersama. Malam itu, udara masih terasa dingin ketika Raja menatap Jiong dengan serius. Ia bertanya apakah keinginannya untuk menemukan Mang Urok dan kembali ke masa depan masih sama. Dengan yakin, Jiong menjawab bahwa niat itu tidak berubah. Namun, Raja dengan tulus berkata bahwa ia sebenarnya tidak ingin Jiong pergi, kemanapun itu. Ucapan itu membuat Jiong terkejut, sebab artinya Raja sungguh percaya bahwa dirinya berasal dari masa depan. Raja pun mengakui bahwa sejak awal ia sudah merasakannya. Saat Jiong membuatkan gochujang bibimbap, saat menata hidangan di meja, hingga ketika menyajikan doenjang pasta, semua itu semakin meyakinkan Raja bahwa Jiong bukan bagian dari dunia ini. Dengan nada kesal,
Jiong bertanya apakah meski sudah mengetahuinya, Raja tetap sengaja memperlakukannya dengan keras. Namun, Raja hanya tersenyum dan menanggapinya tenang. Seolah-olah hal itu tidak benar. Ketika pembicaraan mengarah pada buku Mangurok, Jiong memohon agar benda itu segera ditemukan. Raja justru balik bertanya apakah Jiong benar-benar menginginkannya. Betapa terkejutnya Jiong saat mendengar bahwa hingga kini Raja memang belum benar-benar berusaha menemukannya. Dengan jujur, Raja mengaku bahwa ia tidak ingin mencarinya, karena kini Jiong telah ia anggap sebagai pendamping hidupnya. Sebagai tanda keseriusan, Raja lalu menyematkan cincin giok di jari manis Jiong. Awalnya Jiong merasa itu mustahil. Namun, Raja menatapnya penuh ketulusan dan berjanji akan membuatkan bibimbap setiap pagi jika Jiong bersedia tinggal. Saat itu, hati Jiong mulai goyah. Ia bertanya dalam hati, mungkinkah tidak apa-apa bila dirinya tidak kembali ke masa depan? Mungkin, hidup di sisi Raja juga bisa diterima. Kenangan itu terus melekat dalam benak Jiong. Hingga kini, ia masih mengingatnya dan berharap dengan satu keinginan sederhana, agar dirinya bisa tetap berada di sisi Raja selamanya. Raja lalu meraih Jiong dan menciumnya, sebagai bukti cinta yang tulus. Dalam hatinya, Raja hanya berharap satu hal, agar Jiong bersedia menerima cintanya dan tetap berada di sisinya untuk selamanya.